Halo Healthiest! Selamat datang di transformasi sistem pelayanan kesehatan primer yang menjadi pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan. Transformasi ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat melalui integrasi pelayanan kesehatan primer. Perubahan mendasar dalam transformasi ini mencakup siklus hidup sebagai platform integrasi pelayanan kesehatan dan platform penguatan promosi dan pencegahan. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun. Memperkuat pemantauan wilayah setempat atau PWS dengan dashboard situasi data kesehatan per desa atau kelurahan. Perubahan sistem pelayanan kesehatan primer akan terlihat di tingkat kecamatan pada puskesmas, di tingkat desa atau kelurahan pada puskesmas pembantu, di tingkat dusun, RT atau RW pada posyandu. Kegiatan di puskesmas akan dibagi ke dalam 4 klaster. Klaster 1, manajemen. Klaster 2, ibu, anak dan remaja. Klaster ketiga, usia dewasa dan lansia. Klaster keempat, penanggulangan penyakit menular. Mari kita lihat alur pelayanannya. Dimulai dari proses pendaftaran, petugas akan mengarahkan pasien sesuai kondisi dan usianya. Pada kasus yang bukan gawat darurat, pasien diarahkan ke klaster sesuai siklus hidup. Petugas di klaster 2 memberikan pelayanan bagi ibu, anak, remaja. Klaster ketiga, usia dewasa dan lansia. Paket pelayanan yang komprehensif diberikan di masing-masing klaster, yaitu screening, diagnosis penyakit, pengobatan dan konseling terhadap masalah kesehatan. Petugas memastikan masyarakat mendapatkan seluruh paket pelayanan dan menjadwalkan kunjungan lanjutan. Jika ditemukan kasus penyakit menular, petugas di klaster 4 bertanggung jawab dalam memutus rantai penularannya. Petugas melakukan deteksi dini penemuan kasus, kontak survei, dan penyelidikan epidemiologi, serta pengendalian vektor dan lingkungan. Selain memberikan pelayanan kesehatan, puskesmas melakukan pemantauan wilayah setempat. Petugas di masing-masing klaster layanan menggunakan dashboard untuk menganalisis data pola penyakit dan cakupan pelayanan pada satuan wilayah kerja puskesmas dan satuan wilayah desa, serta dibahas bersama puskesmas pembantu setiap bulan. Sekarang bagaimana di tingkat desa dan dusun? Di tingkat desa atau kelurahan, terdapat unit pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu akan diampu oleh bidan dan perawat yang memberikan layanan kesehatan setiap hari dan kader koordinator yang akan mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk kegiatan posyandu di wilayahnya. Puskesmas pembantu bertanggung jawab terhadap hasil status kesehatan masyarakat di desa yang akan dipantau berkala setiap minggu melalui dashboard kesehatan. Di tingkat dusun atau RW, terdapat kegiatan posyandu yang terintegrasi. Kegiatan posyandu dilakukan terjadwal oleh para kader, didampingi oleh petugas kesehatan dari puskesmas pembantu dan puskesmas. Pelayanan yang diberikan yaitu edukasi dan screening masalah kesehatan yang diberikan sesuai siklus hidup serta layanan pencegahan seperti imunisasi dan pemberian makanan tambahan. Para kader juga melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana. Pencatatan hasil kunjungan rumah ini disampaikan ke puskesmas pembantu untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas dan masyarakat. Semua masalah kesehatan yang diidentifikasi dalam rangkaian pelayanan kesehatan primer ditindaklanjuti melalui koordinasi oleh puskesmas pembantu dengan keterlibatan semua mitra. Nah, demikian sistem layanan kesehatan primer yang baru, diberikan sesuai siklus hidup, komprehensif, dan berkesinambungan. Mari kita terapkan transformasi sistem layanan kesehatan primer menuju Indonesia sehat. Sehat untuk semua. Selamat sore, pemirsa Batam TV, masih bersama saya Dr. Indrike Cesaria dalam catatan redaksi Batam TV. Kali ini Batam TV hadir di Puri Agung 4 tahap 2 Sebeduk Kota Batam. Mana nih tepuk tangannya? Nah, ini dia ada warga-warga Puri Agung 4 tahap 2 ya. Sore ini dimana kita ketahui bahwa prostat adalah kelenjar kecil seukuran buah kenari atau kacang kenari, di mana letaknya di bawah, tepat di bawah kandung kemih pria. Ya, dan di sini kita akan berbicara terkait kenali dan gejala masalah
kenali dan cegah masalah prostat sejak dini, di mana kita tahu bahwa lebih dari 50% pria mengalami di usia 50 tahun mengalami namanya BPH atau benign prostate hyperplasia, di mana data dari WHO mengatakan bahwa di Indonesia ada sekitar 13.500 kasus prostat setiap tahunnya. Oke, dari itu maka di sini saya hadir bersama narasumber kita yang luar biasa gantengnya, Bapak Dr. Muhammad Faris, spesialis urologi. Tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, selamat sore. Ini panggilnya gimana nih? Sore. Selamat sore dok, panggilnya Dr. Faris. Wow, Dr. Faris saja. Baik, gimana kabarnya dok sore ini dok? Alhamdulillah sehat. Boleh ceritain nggak kegiatan sehari-hari dokter nih selama bertugas di mana aja dok? Sekarang saya praktek di Rumah Sakit Awal Bros Gajah Mada sama Awal Bros Botania. Oke, sebagai dokter spesialis urologi ya dok ya, berarti dokter urologi ini adalah dokter spesialis penyakit ginjal dan saluran kemih. Ginjal dan saluran kemih. Nah ini kita mau berbicara tadi terkait prostat ya. Saya mau ngomong sebentar sebelum prostat nih dok, sebenarnya saluran kemih itu kalau untuk yang pria ini seperti apa sih dok sebetulnya? Silakan dokter Haris. Oke, jadi saluran kemih itu terdiri dari ginjal, kemudian dari ginjal itu ada saluran menuju ke kandung kemih, namanya ureter. Kemudian ureter ini bermuara di kandung kemih kita. Nah kalau pada pria, di bawah kandung kemih itu ada kelenjar prostat. Kalau pada wanita nggak ada. Itu. Kemudian di bawah kandung kemih juga ada uretra, saluran kemih bagian bawah. Gitu. Jadi kurang lebih ilmu urologi ini mempelajari kelainan-kelainan seputar ginjal, saluran kemih, dan juga masalah reproduksi dan vitalitas pria. Oke, berarti kalau mau ngomongin terkait bukan hanya prostat tapi vitalitas pria juga bisa ya dok ya? Ya betul. Ya baik. Nah ini bapak-bapak kelihatan nih udah mau nanya nih ya, sabar ya pak ya, sabar gitu ya. Ngelirik-ngelirik ibunya, boleh ya bu ya nanti nanya ya terkait vitalitas pria ya bapaknya ya. Kecama Pak RT ya nanti. Terus saya mau nanya nih, Pak RT udah nitip tadi lewat di media sosial yang pertanyaannya. Terus dok, kali kita berbicara terkait saluran uretra pria ya. Dan saya mau tanya nih, kalau prostat sendiri fungsinya untuk apa gitu dok? Silakan dok. Jadi prostat itu dia fungsinya memproduksi cairan sperma dan memberikan nutrisi untuk sperma. Sementara spermanya itu sendiri diproduksi di testis atau di buah zakar. Gitu. Jadi fungsi dari prostat itu dia memproduksi cairan mani dan memberikan makanan untuk sperma. Berarti tergantung tadi ya vitalitas ya dok ya. Jadi diproduksinya di prostat. Di prostat. Nah, di cairannya. Nah, ini udah wah, bapak-bapaknya saya lihat udah buka catatan nih ya ngelihatnya ya. Terus terkait tadi ya prostatnya. Berarti prostat itu sendiri fungsinya, Dok, amat penting untuk vitalitas ya, Dok ya? Iya, betul. Iya. Nah, terus untuk ini tadi, Dok, fungsi utamanya tadi untuk membantu vitalitas ya, Dok ya? Untuk sperma sih sebenarnya, untuk kualitas sperma. Oke, kualitas sperma. Kalau nanti ada gangguan-gangguan kualitas sperma itu, apakah memang langsung berhubungan dengan prostat atau ada hal lain gitu dok? Silakan dok. Bisa ya, bisa tidak ya. Jadi masalahnya bisa di prostat atau bisa juga di buah zakarnya. Atau bisa juga karena sumbatan. Jadi banyak faktor ya, misalnya udah nikah berapa tahun, kemudian masih belum punya keturunan. Selain masalah bisa dari pihak istri, ya bisa juga dari pihak suami. Jadi salah satu teknik pemeriksaan yang bisa kita evaluasi ya salah satunya ya masalahnya bisa dari testis, bisa juga dari prostatnya, bisa juga karena ada sumbatan. Oke, terus saya mau tanya nih dok, kan karena kita bicara terkait kenali dan cegah gejala prostat sejak dini. Nah tadi disampaikan ada terkait vitalitas atau tadi produksinya sperma itu tergantung dari prostatnya. Nah ini buat pengetahuan nih kalau misalnya tadi terkait untuk kesuburannya yang diperiksa di prostatnya apa gitu dok? Kalau gimana? Pemeriksaan prostatnya seperti apa gitu? Apa hanya dilihat-lihat nih kira-kira bapak ini kayaknya prostatnya kena nih, nah gitu seperti itu atau ada gimana jadi, pemeriksaannya dok? Untuk pemeriksaan kelenjar prostat itu
tentunya pertama kita tanyakan dulu keluhan pasien gimana ya. Karena pelayanan pada prostat ini kan bisa bermacam-macam. Yang pembesaran yang normal itu memang pada tiap laki-laki usia 50 tahun ke atas itu biasanya prostatnya udah mulai membesar dan udah mulai muncul keluhan-keluhan seputar masalah pipis. Entah pancarannya mulai melemah, mulai susah nahan pipis, malam sering terbangun mau pipis, kemudian harus buru-buru kamar mandi ya, susah nahan pipis. Itu keluhan yang wajar dialami pada pria di atas umur 50 tahun ya. Itu. Kemudian kelainan lain pada prostat selain pembesaran prostat jinak itu bisa juga kanker prostat, bisa juga peradangan prostat atau prostatitis. Nah ini ya kita evaluasi ya pertama dari wawancara pasien, kemudian dari pemeriksaan fisik, kemudian dari pemeriksaan USG juga bisa, kemudian juga dari periksa darah. Periksa PSA namanya prostat specific antigen, itu penting untuk deteksi dini kanker prostat. PSA itu untuk pemeriksaan deteksi dini daripada kanker prostat. Kalau tadi kita berbicara BPH atau benign prostate hyperplasia itu dok, itu apakah harus dengan PSA atau bisa melakukan namanya anamnesa saja atau pemeriksaan fisik seperti itu dok? Idealnya memang untuk setiap laki-laki ya paling enggak usia di atas 50 tahun paling enggak pernah sekali periksa PSA itu. Karena penting untuk kita deteksi dini kanker prostat. Karena kanker prostat ini ya bisa jadi enggak ada keluhan sama sekali. Tahu-tahu ada kanker. Oke, itu berbedanya antara BPH dengan kanker ya dok ya. Biasanya kalau kanker PSA-nya tinggi. PSA-nya makanya disarankan untuk minimal sekali seumur hidup untuk cek PSA. Karena kalau tadi kanker tahu-tahu tiba-tiba sudah ya kadang nggak ada gejala apa-apa. Oke, tanpa gejala. Nah kita berbicara tadi terkait prostat. Nah berbicara umur, memang apakah prostat itu memang pada mayoritas pada usia laki-laki di atas 50 tahun atau cenderung di bawah 50 tahun begitu dok? Silakan dok. Tergantung kasusnya ya. Kalau kasus BPH atau pembesaran prostat jinak itu umumnya di atas 50 tahun baru mulai muncul keluhan ya. Tapi kalau untuk kelainan prostat yang lain seperti peradangan prostat atau prostatitis itu usia muda juga bisa. Salah satu gejalanya biasanya rasa nggak nyaman di daerah selangkangan ya, nggak nyaman di situ, bisa juga sampai spermanya berdarah. Itu salah satu gejala peradangan prostat ya. Kalau kanker prostat juga umumnya sih usia lanjut 50 tahun ke atas. Oke, baik, izin dok, tadi berbicara terkait tadi peradangan ada perdarahan. Itu perdarahannya seperti apa dok? Apa maksudnya perdarahan pada saat membuang kemih kah atau seperti apa perdarahannya dok? Jadi ciri-ciri khas dari peradangan prostat itu adanya darah yang bercampur dengan sperma. Jadi muncul pada saat ejakulasi itu spermanya bisa berwarna kecoklatan atau kemerahan karena dia bercampur dengan darah. Salah satu gejala peradangan prostat itu bisa itu, salah satu gejala kanker prostat juga bisa seperti itu. Oke, berarti gejala perdarahan itu sudah yang selain tadi namanya peradangan juga karena kanker atau juga karena prostat itu sendiri gitu ya dok ya. Nah ini yang di pemirsa Batam TV dan juga audiens kita yang hadir di sini, jadi yang disampaikan tadi dokter bahwa darah itu bukan darah segar seperti itu ya dok ya, bisa karena bercampur tadi dengan sperma bisa jadi warnanya mungkin kecoklatan atau seperti warna sirup yang dicampur susu gitu kali ya dok ya. Nah seperti itu ya, jadi jangan bayangin kayaknya merah, kalau nggak merah berarti bukan ada, berarti nyaman aja, nyantai-nyantai saja padahal warnanya sudah berbeda gitu ya dok. Nah ini saya mau tanya nih dok, kalau namanya prostat tadi atau BPH apakah memang nanti dilihat dari luar bisa nggak nih dok, misalnya pembesarannya kelihatan atau nyeri pada saat buang air kecil atau ada tanda spesifiknya seperti itu dok? Kalau misalnya kan apa tanda yang spesifik atau yang gejala spesifik yang bisa langsung datang untuk memeriksakan diri ke dokter? Seperti yang tadi saya jelaskan, gejala-gejala yang umumnya dialami penderita BPH
Itu gejalanya seputar masalah pipis. Jadi bisa pipisnya makin sering, susah nahan pipis, kemudian malam hari sering terbangun untuk pipis, pipisnya nyeri, harus buru-buru kamar mandi, kemudian pancarannya terputus-putus sampai kalau pipis tuh harus ngedan. Itu salah satu gejala keluhan yang umumnya dialami pasien ya. Dan umumnya memang kalau untuk BPH yaitu usia 50 tahun ke atas ya, ininya mulai dialami. Oke, berarti tadi ya gejala spesifiknya mungkin juga ada pembesaran kali ya dok ya, bisa Itu gejala yang timbul karena di tengah-tengah prostat itu kan ada saluran kencing ya, ada uretra. Nah, karena prostatnya membesar, saluran uretranya itu jadi kejepit, jadi otomatis terganggu kan pancaran pipisnya. Oke, baik. Nah, pemirsa Batam TV, tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa terkait tema kita sore ini itu kenali dan gejala cegah masalah prostat sejak dini ya. Baik, kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi bersama saya Dr. Indrike Cesaria. Stay tune. Anggun, udah waktunya istirahat nih. Makan siang bareng yuk. Kebetulan aku bawa bekal loh. Wih, sama dong. Aku juga disiapin bekal sama mamaku. Yuk, makan bareng. Asik, ada nasi, ikan, telur, dan sayur. Enak banget nih. Reza, cuci tangan dulu kali. Ih, jorok deh kamu, kan kotor tangannya. Tanganku bersih kok. Ih, kamu gak boleh malas cuci tangan pakai sabun, Reza. Virus dan kuman itu gak kelihatan sama mata. Jadi tangan kita kelihatan bersih padahal banyak kumannya. Bayangin deh kuman yang ada di tangan kamu nanti berpindah loh ke pencernaan. Sakit nanti perutnya. Emang kamu lupa ya Reza? Kan ibu guru pernah berkata kalau kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Hayo anak-anak, kita wajib sekali untuk menjaga kebersihan tangan. Karena tangan yang terlihat tidak kotor, ternyata terdapat kuman yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kuman-kuman ini sangat bisa membuat kita sakit loh. Sekarang ibu guru akan mencontohkan kepada kalian cara mencuci tangan yang benar ya, agar tangan kita senantiasa bersih dan bebas kuman. Pertama, buka keran, basahi tangan. Biar hemat air, matiin dulu kerannya, baru ambil sabun. Setelah itu, gosok kedua telapak tangan kalian kayak gini. Gosok bagian punggung tangan seperti ini. Sela-sela jari juga digosok kayak gini ya. Katupkan kedua tangan, terus gosok kayak gini. Gosok ibu jari dengan cara berputar. Ujung-ujung tangan juga perlu digosok ke telapak tangan seperti ini. Nah, setelah itu gosok lagi telapak tangannya. Ingat ya, paling sedikit 20 detik. Saatnya membilas. Nyalakan keran, lalu bilas sabun sampai bersih deh. Setelah semuanya selesai, kalian bisa keringkan tangan dengan sapu tangan atau tisu yang dibawa sendiri dari rumah. Selesai deh, gampang kan anak-anak? Lah, ada bu guru, kaget aku. Baru aja ku bilang Reza biar cuci tangan sebelum makan seperti ibu sampaikan minggu lalu. Gus, kamu jangan ngadu ke bu guru dong, Anggun. Udah, nggak usah bertengkar. Benar Reza, kita harus loh membersihkan tangan dengan mencuci pakai sabun dan air mengalir, agar terhindar dari kuman-kuman.
Baik Bu Guru, aku akan cuci tangan deh setelah ini. Aku gak mau kuman-kuman masuk ke tubuh aku. Takut. Nah, gitu dong Reza, kamu hebat. Terima kasih ya Anggun sudah mengingatkan Reza untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sama-sama Ibu Guru. Keren. Nah, murid-murid ibu yang pintar, ingat ya bahwa mencuci tangan pakai sabun ini penting sekali apabila kita hendak dan selesai makan, sesudah buang air, setelah bersin atau batuk, setiap tangan kita kotor setelah bermain di tempat yang kotor, dan setiap kali selesai memegang uang atau binatang. Siap Bu Guru. Siap, Bu Guru. Ingat ya teman-teman, kita harus cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Dengan cara yang benar ya. Sampai jumpa lagi semua. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan, Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Permisi. Kang Akon, apa sih rahasianya? Ini tipsnya. Catat, jaga saluran air tetap bersih, sebersih hati Bang Akon. Jangan lupa pakai otot. Yang kedua, cek septic tank secara berkala. Kalau udah penuh ya disedot. Ketiga, cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang keempat, lingkungan juga harus bersih. Semua harus kinclong. Kayak wajah Bang Akon, kumis juga harus dijaga biar kinclong. Yang kelima, minum air yang aman dikonsumsi. Pastikan air yang kita konsumsi tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk masa depan yang hebat. Jangan lihat iklannya doang, dipraktekin. Au! Kembali lagi bersama saya Dr. Indrika Cesaria dalam catatan redaksi kita sore ini, yaitu kenali dan cegah masalah prostat sejak dini. Masih di Puri Agung 4 tahap 2 Sebedu Kota Batam. Ini mana nih? Aduh ya, tepuk tangannya ya. Luar biasa ya. Pak RT, Pak RW di sini hadir ya, pemirsa Batam TV udah nggak sabar lagi untuk bertanya. Tapi tenang, ini kita masih ngobrol-ngobrol dulu bareng narasumber kita yang keren dan
ganteng sekota Batam lah ya dok ya minimal ya. Baik, tadi kita berbicara kenali dan cegah masalah prostat sejak dini. Nah kita mau tanya lagi nih dok, sebaiknya ada nggak nih menghindar cara mencegah tadi prostat sejak awal? Kan kita tahu nih prostat itu biasanya menyerang pria-pria di atas usia 50 tahun. Nah cara pencegahannya nih buat yang muda-muda nih, aduh atau menjelang 50 tahun gitu. Silakan dok. Oke, jadi faktor resiko pembesaran prostat itu ada beberapa ya. Pertama memang faktor usia ya. Kalau faktor usia ya nggak bisa dihindari lagi ya memang. Ini ya. Kemudian dari faktor ras juga bisa, faktor genetik bisa, kemudian dari kebiasaan gaya hidup juga bisa ya. Jadi seperti penyakit-penyakit sindrom metabolik itu dikatakan bisa berpengaruh juga ke masalah di prostat. Kemudian konsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak juga bisa berpengaruh. Merokok juga dikatakan bisa berpengaruh. Jadi intinya ya untuk pencegahan pembesaran prostat ya satunya tentu dengan pola hidup sehat, dan yang lebih spesifik kalau untuk pencegahan kanker prostat itu disarankan konsumsi sayuran yang tinggi likopen. Jadi contohnya seperti tomat, itu bagus untuk pencegahan kanker prostat. Jadi ini kelihatan nih ibu-ibunya udah catat nih, aduh nanti pulang langsung beli tomat ya Bu ya, tanam tomat ya Bu ya. Nah, minta nanti ya sama Pak RT, Pak RW juga, atau kalau perlu ke kelurahan minta bibit tomat gitu ya. Nah itu salah satu cara kita untuk pencegahan namanya tadi gejala prostat dan juga kanker prostat ya dok ya. Terus tadi bicara terhadap ras atau genetik, yang seperti apa tuh dok kalau misalnya mempengaruhi terhadap prostat itu sendiri? Kalau ras itu paling tinggi memang orang ini Afrika ya, itu yang paling tinggi. Kalau genetik jadi memang ada faktor keturunannya juga. Jadi misalnya orang tua menderita kanker prostat, nah keturunannya itu juga cukup tinggi resikonya untuk menderita kanker prostat juga. Jadi deteksinya harus lebih awal dibandingkan dengan orang-orang yang tidak ada faktor genetik. Gitu. Jadi misalnya contohnya pemeriksaan PSA tadi kita anjurkan untuk 50 tahun ke atas. Kalau dia ada riwayat keluarga dengan kanker prostat, lebih baik dicek lebih awal. Misalnya usia 45 atau usia 40 itu udah mulai periksa PSA-nya. Oke, berarti pemeriksaan juga penting buat tadi ya dok ya, adanya faktor genetik mana dalam keturunan ya dok ya, ada keturunan terkena kanker prostat, berarti bisa disarankan nggak nunggu usia 50 tahun gitu ya dok ya, bisa untuk menyegerakan tadi pemeriksaan untuk pemeriksaan PSA-nya sendiri. Kalau di Batam apakah sudah tersedia nih dok pemeriksaannya? Sudah ya, di rumah sakit tertentu atau hampir di seluruh rumah sakit di kota Batam dok? Hampir di semua rumah sakit saya udah bisa sih. Oke, sudah PSA. Bisa ya. Oke, baik. Nah dok tadi berbicara tomat. Selain tomat nih dok, ada nggak lagi makanan yang khasnya? Takutnya nanti ibu-ibu di sini pada bikin jus tomat, pagi jus tomat, siang sup tomat, sore jus tomat lagi gitu ya. Terus nanti tumis tomat gitu ya. Ada lagi nggak dok selain tomat nih? Ibu-ibunya udah semangat banget nih. Saya lihat catatannya udah dikeluarin nih ya, nyatet ya. Gimana dok? Silakan dok. Kalau untuk pencegahan kanker prostat sih itu yang intinya tinggi likopen ya, memang yang tinggi likopen tuh tomat. Paling banyak di tomat gitu ya dok ya. Jadi kalau secara umum kalau untuk pencegahan kanker ya tentu kita kurangi makanan-makanan yang highly processed food ya. Gitu ya. Jadi kemudian merokok yang tentunya juga pengaruh ya. Situ ya. Intinya pola hidup sehat aja. Ya pola hidup sehat. Nah saya tanya nih tadi kan cegahnya tuh Bu, makanan yang tinggi lemak gitu ya, terus yang cepat saji gitu ya dok ya, terus sama tadi, ini bapak-bapaknya nih bisa nggak hindari ngerokok? Bisa katanya ya, bisanya saat di sini gitu ya, kalau tahu gejala prostatnya tadi ya. Terus nih saya tanya, tadi disampaikan oleh dokter juga bahwa pola hidup sehat. Nah ada nggak pengaruhnya nih dok pola hidup sehat tadi terkait untuk pencegahan prostat, yaitu aktivitas fisik atau olahraga? Gimana dok sebaiknya? Ya, bisa tentu berpengaruh ya. Jadi nggak hanya ke prostat aja ya, tapi secara jangka panjang apabila kita olahraga teratur terutama semenjak usia muda
dan disiplin dan konsisten, ya insya Allah tuh efeknya ya ke depan nanti ke hari tuanya itu yang akan sangat bermanfaat gitu ya. Jadi nggak hanya ke prostat tapi banyak lah manfaatnya olahraga teratur. Itu ya, berarti ya nih dengar Bu. Nah nanti bapaknya suruh olahraga teratur gitu ya. Olahraganya olahraga yang melakukan terutama yang merangsang jantung ya Dok ya, kardio gitu. Nah saya mau ngomong ini sepeda gitu ya Dok. Kalau sepeda apakah aman tuh dia Dok? Pertanyaannya. Kalau untuk prostat, sepeda aman asal jangan terlalu lama bersepedanya gitu. Jadi idealnya karena kan gini, prostat tuh posisinya di selangkangan ya, di dalam selangkangan kita ya. Jadi apabila kita bersepeda terlalu lama, itu kan akan teriritasi terus di sadelnya kan pasti akan sering berbenturan dengan daerah prostat kita gitu. Jadi asalkan nggak terlalu lama ya, di bawah 3 jam lah idealnya untuk aktivitas bersepeda itu insya Allah ya aman. Berarti kalau tadi ya Dok ya, mitos atau fakta nih sepeda dapat merangsang namanya tadi pembesaran prostat, berarti ada lebih ke peradangan prostat. Oke, lebih ke peradangan prostat bila dilakukannya dalam waktu lama ya. Jadi ada jeda waktunya lebih kurang, mungkin jangan sampai 3 jam ya Dok ya. Kalau 3 jam tuh nyampe juga ya kalau kita sepeda dari sini sampai ke 3 jam bisa 100 kilo. 100 kilo ya, berarti lebih kurang sampai ke Batam Center balik lagi gitu ya Dok ya, 3 kali. Baik, tadi disampaikan juga bahwa melakukan apapun itu pencegahannya yang paling penting ya, terutama pada tadi yang ada namanya genetik untuk terkena kanker prostat itu disarankan untuk pemeriksaan PSA dan juga tadi melakukan pola gaya hidup sehat. Salah satunya dengan tidak merokok ya Dok ya, dan juga tadi produksi makanan-makanan bergizi salah satunya dengan tomat tadi ya. Nah baik, sekarang ini saya mau tanya nih Dok, kalau alkohol, apakah alkohol berpengaruh Dok untuk pembesaran prostat atau peradangan prostat atau kanker prostat itu sendiri? Silakan Dok. Kalau alkohol saya belum menemukan sih referensi ya. Alkohol itu lebih berpengaruh ke liver, jadi lebih efeknya tuh lebih ke kerusakan hati. Tapi bukan juga berarti harus aman gitu ya Dok. Oh, kalau gitu minum alkohol aman, nggak kena prostat, tapi kan kena yang lain iya, gitu betul. ya Dok ya. Jadi tetap aja jadi dihindari namanya tadi ya untuk mengkonsumsi alkohol. Terus ini Dok, saya mau tanya. Tadi kan terkait hubungan dengan namanya konsumsi makanan berlemak. Nah, apakah obesitas salah satunya mempengaruhi terhadap prostat gitu Dok, penyakit prostat atau prostatitis atau kanker prostat? Silakan Dok. Kalau dari literatur sih memang dikatakan berhubungan ya, obesitas kemudian diabetes atau penyakit sindrom metabolik itu berhubungan, tapi bagaimana korelasi secara langsungnya memang mereka nggak menjelaskan secara detail ya, tapi memang berhubungan sih itu antara sepertinya sih lebih ke faktor hormonal ya. Jadi prostat itu dia sangat dipengaruhi oleh hormon, dan kondisi obesitas ataupun sindrom metabolik itu akan mempengaruhi kadar hormon di dalam tubuh kita. Jadi sepertinya itu yang berpengaruh ke pembesaran prostat. Oke, berarti pengaruhnya secara tidak langsung gitu ya Dok ya, dengan obesitas adalah terhadap produksi hormonalnya. Nah itu dia pemirsa Batam TV. Nah masih terus menarik ya tema kita kali ini, yaitu kenali dan cegah masalah prostat sejak dini ya. Nanti kita akan kembali lagi bersama narasumber kita di acara catatan redaksi. Nanti jangan kemana-mana, stay tune. Anggun, udah waktunya istirahat nih. Makan siang bareng yuk. Kebetulan aku bawa bekal loh.
Wih, sama dong. Aku juga disiapin bekal sama mamaku. Yuk, makan bareng. Asik, ada nasi, ikan, telur, dan sayur. Enak banget nih. Reza, cuci tangan dulu kali. Ih, jorok deh kamu, kan kotor tangannya. Tanganku bersih kok. Ih, kamu gak boleh malas cuci tangan pakai sabun, Reza. Virus dan kuman itu gak kelihatan sama mata. Jadi tangan kita kelihatan bersih padahal banyak kumannya. Bayangin deh kuman yang ada di tangan kamu nanti berpindah loh ke pencernaan. Sakit nanti perutnya. Emang kamu lupa ya Reza? Kan ibu guru pernah berkata kalau kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Hayo anak-anak, kita wajib sekali untuk menjaga kebersihan tangan. Karena tangan yang terlihat tidak kotor, ternyata terdapat kuman yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kuman-kuman ini sangat bisa membuat kita sakit loh. Sekarang ibu guru akan mencontohkan kepada kalian cara mencuci tangan yang benar ya, agar tangan kita senantiasa bersih dan bebas kuman. Pertama, buka keran, basahi tangan. Biar hemat air, matiin dulu kerannya, baru ambil sabun. Setelah itu, gosok kedua telapak tangan kalian kayak gini. Gosok bagian punggung tangan seperti ini. Sela-sela jari juga digosok kayak gini ya. Katupkan kedua tangan, terus gosok kayak gini. Gosok ibu jari dengan cara berputar. Ujung-ujung tangan juga perlu digosok ke telapak tangan seperti ini. Nah, setelah itu gosok lagi telapak tangannya. Ingat ya, paling sedikit 20 detik. Saatnya membilas. Nyalakan keran, lalu bilas sabun sampai bersih deh. Setelah semuanya selesai, kalian bisa keringkan tangan dengan sapu tangan atau tisu yang dibawa sendiri dari rumah. Selesai deh, gampang kan anak-anak? Lah, ada bu guru, kaget aku. Baru aja ku bilang Reza biar cuci tangan sebelum makan seperti ibu sampaikan minggu lalu. Hus, kamu jangan ngadu ke bu guru dong, Anggun. Udah, nggak usah bertengkar. Benar Reza, kita harus loh membersihkan tangan dengan mencuci pakai sabun dan air mengalir, agar terhindar dari kuman-kuman. Baik bu guru, aku akan cuci tangan deh setelah ini. Aku gak mau kuman-kuman masuk ke tubuh aku. Takut. Nah, gitu dong Reza, kamu hebat. Terima kasih ya Anggun sudah mengingatkan Reza untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sama-sama ibu guru. Keren. Nah, murid-murid ibu yang pintar, ingat ya bahwa mencuci tangan pakai sabun ini penting sekali apabila kita hendak dan selesai makan, sesudah buang air, setelah bersin atau batuk, setiap tangan kita kotor setelah bermain di tempat yang kotor, dan setiap kali selesai memegang uang atau binatang. Siap bu guru. Siap bu guru. Ingat ya teman-teman, kita harus cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Dengan cara yang benar ya. Sampai jumpa lagi semua. Halo Healthiest! Selamat datang di Transformasi Sistem Pelayanan Kesehatan Primer yang menjadi pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan. Transformasi ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat melalui integrasi pelayanan kesehatan primer. Perubahan mendasar dalam transformasi ini mencakup siklus hidup sebagai platform integrasi pelayanan kesehatan dan platform penguatan promosi dan pencegahan. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun.
memperkuat pemantauan wilayah setempat atau PWS dengan dashboard situasi data kesehatan per desa atau kelurahan. Perubahan sistem pelayanan kesehatan primer akan terlihat di tingkat kecamatan pada puskesmas, di tingkat desa atau kelurahan pada puskesmas pembantu, di tingkat dusun, RT atau RW pada posyandu. Kegiatan di puskesmas akan dibagi ke dalam 4 klaster. Klaster 1, manajemen. Klaster 2, ibu, anak dan remaja. Klaster ketiga, usia dewasa dan lansia. Klaster keempat, penanggulangan penyakit menular. Mari kita lihat alur pelayanannya. Dimulai dari proses pendaftaran, petugas akan mengarahkan pasien sesuai kondisi dan usianya. Pada kasus yang bukan gawat darurat, pasien diarahkan ke klaster sesuai siklus hidup. Petugas di klaster 2 memberikan pelayanan bagi ibu, anak, remaja. Klaster ketiga, usia dewasa dan lansia. Paket pelayanan yang komprehensif diberikan di masing-masing klaster, yaitu screening, diagnosis penyakit, pengobatan dan konseling terhadap masalah kesehatan. Petugas memastikan masyarakat mendapatkan seluruh paket pelayanan dan menjadwalkan kunjungan lanjutan. Jika ditemukan kasus penyakit menular, petugas di klaster 4 bertanggung jawab dalam memutus rantai penularannya. Petugas melakukan deteksi dini penemuan kasus, kontak survei, dan penyelidikan epidemiologi, serta pengendalian vektor dan lingkungan. Selain memberikan pelayanan kesehatan, puskesmas melakukan pemantauan wilayah setempat. Petugas di masing-masing klaster layanan menggunakan dashboard untuk menganalisis data pola penyakit dan cakupan pelayanan pada satuan wilayah kerja puskesmas dan satuan wilayah desa, serta dibahas bersama puskesmas pembantu setiap bulan. Sekarang, bagaimana di tingkat desa dan dusun? Di tingkat desa atau kelurahan, terdapat unit pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu akan diampu oleh bidan dan perawat yang memberikan layanan kesehatan setiap hari dan kader koordinator yang akan mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk kegiatan posyandu di wilayahnya. Puskesmas pembantu bertanggung jawab terhadap hasil status kesehatan masyarakat di desa yang akan dipantau berkala setiap minggu melalui dashboard kesehatan. Di tingkat dusun atau RW, terdapat kegiatan posyandu yang terintegrasi. Kegiatan posyandu dilakukan terjadwal oleh para kader, didampingi oleh petugas kesehatan dari puskesmas pembantu dan puskesmas. Pelayanan yang diberikan yaitu edukasi dan screening masalah kesehatan yang diberikan sesuai siklus hidup serta layanan pencegahan seperti imunisasi dan pemberian makanan tambahan. Para kader juga melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana. Pencatatan hasil kunjungan rumah ini disampaikan ke puskesmas pembantu untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas dan masyarakat. Semua masalah kesehatan yang diidentifikasi dalam rangkaian pelayanan kesehatan primer ditindaklanjuti melalui koordinasi oleh puskesmas pembantu dengan keterlibatan semua mitra. Nah, demikian sistem layanan kesehatan primer yang baru, diberikan sesuai siklus hidup, komprehensif, dan berkesinambungan. Mari kita terapkan transformasi sistem layanan kesehatan primer menuju Indonesia sehat. Sehat untuk semua. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup.
Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan, Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat. Kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Cesaria dalam catatan redaksi. Masih di Puri Agung 4 tahap 2 Sebeduk Kota Batam. Nah pemirsa Batam TV, kembali lagi kita membahas tema kita yaitu kendali dan cegah masalah prostat sejak dini. Nah tadi kita berbicara apa itu prostat, bagaimana gejalanya, terus bagaimana cara pencegahannya, dan sedikit-sedikit dari narasumber kita juga sudah menjelaskan ya apa tadi terkait prostat. Dan ini saya mau tanya lagi nih dok, yang penting dan ditunggu nih sebenarnya, apakah kalau sudah terkena prostat mempengaruhi tadi aktivitas seksual? Nah silakan dok. Kalau untuk maksudnya kalau sudah menderita itu ya, iya, menderita pembesaran prostat. Kalau untuk pembesaran prostat yang jinak tidak berpengaruh sih ya ke performa seksualnya. Namun kalau kasusnya kanker prostat dan kankernya itu sudah cukup luas sehingga bisa mengganggu ke persarafan dan lain-lain, nah itu baru bisa berpengaruh ke kualitas seksual dari penderitanya. Oke, berarti kalau ringan prostatnya, gejala prostatnya tidak mempengaruhi sama sekali ya dok ya untuk aktivitas seksual. Kecuali tadi ya namanya kanker prostat. Ini saya bertanya nih dok, ada nggak sih terapi atau pengobatan yang sudah terkena tadi kanker prostat atau kelenjar prostat tadi, pembesaran kelenjar prostat? Silakan dok. Jadi kalau untuk pengobatannya kita harus tentukan dulu masalahnya apa nih, apakah pembesaran prostat jinak, apakah peradangan prostat, apakah kanker prostat, karena pengobatannya berbeda. Kalau untuk peradangan prostat bisa kita berikan obat-obatan, kombinasi antibiotik, anti radang, dan juga obat untuk prostatnya sendiri. Kemudian kalau untuk pembesaran prostat jinak, apabila keluhannya masih ringan, bisa dengan observasi aja. Keluhannya mulai sedang, baru kita berikan obat-obatan. Kalau keluhannya berat atau diberi obat tidak mempan, keluhannya masih sama aja, atau bahkan pasien sampai nggak bisa pipis sama sekali, atau pipisnya berdarah terus, atau mulai timbul ada batu kandung kencing, itu baru perlu operasi. Itu kalau untuk kanker prostat juga beda penanganannya ya. Bisa dengan operasi, bisa dengan pengobatan hormon. Jadi kita harus tentukan dulu stadiumnya. Baik, terima kasih dokter. Nah ini dia udah banyak nih yang ingin bertanya nih, saya buka dulu pertanyaannya kepada audiens yang ada di Puri Agung 4 tahap 2. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak ya yang mau bertanya, nggak usah takut nanti ada door prize-nya tadi. Oh ini dia door prize-nya dari dokternya. Silakan
Pertanyaannya, aduh kok nggak usah malu-malu kalau mau ini juga benar-benar saling menyapa. Ya silakan Nadia. Ayo Pak, pertanyaannya. Tuh Ibu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dok. Sore. Saya ingin bertanya untuk mengenai pemeriksaan ya Dok. Rata-rata kita warga Puri Agung 4 itu kan mengikuti program pemerintah, mengikuti CKN lah misalnya. Artinya untuk pemeriksaan tersebut apakah di-cover oleh jam sostek? Oh, luar biasa. Terima kasih Dok. Terima kasih Pak. Duh, tepuk tangan dulu dong Bapaknya, luar biasa. Bingung lagi ya dokternya. Dok, itu pemeriksaannya ditanggung apa enggak itu dia? Silakan Dok. Insya Allah ditanggung. Tanggungnya Pak, mana Bapaknya? Langsung mau daftar ya Pak? Nah, jadi ditunggu. Yang penting iurannya aktif Pak. Kalau nggak aktif tolong diaktifin ya. Gimana caranya? Bayar ya Dok ya. Silakan Dok. Iya, insya Allah ditanggung Pak. Jadi ditunggu ya kontrolnya ya. Oke, ditunggu ya Pak ya. Oh, satu lagi, tenang-tenang ya Pak, nanti ya door prize-nya terakhir. Ya, silakan Pak. Bapaknya malu-malu nih, ibunya ada nggak ya? Ya? Oh ada, semangat, ada katanya. Sabar ya Bu, sabar. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Dokter dan Pak Dokter. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Untuk kita semua, amin. Mau tanya ya Pak Dokter, khusus mungkin ke Pak Dokter. Ini Pak prostat ya. Kami ini kan pecinta kopi nih Pak nih. Pecinta kopi dan jarang minum air putih nih Pak. Kira-kira akan berpengaruh nggak kepada prostat kita? Yang pertama Dok. Terus yang keduanya, satu lagi mungkin kalau kita seumpama tapi amit-amit ya Dok ya, kena gitu kan prostat, ini akan berpengaruh kepada pasangan kita enggak? Kalau seumpama nanti, iya mohon maaf ya Bu ya, karena kita kayaknya udah dewasa semua ya, mulai berhubungan, nah itu nanti akan berpengaruh kepada pasangan kita atau bagaimana? Mungkin itu saja Dok dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan tadi Dok, silakan Dok untuk masalah kopi dan tadi ya. Berhubungan apa nih Pak maksudnya? Saya kurang tahu. Saya masih kecil Pak, baru kemarin tamat SMA. Baik, silakan Dok. Jadi hubungan kopi dengan prostat sih setahu saya nggak ada hubungannya Pak ya. Tapi memang kopi itu dia salah satu efeknya diuretik. Jadi menyebabkan banyak pipis. Sama seperti teh juga ada efek diuretiknya juga ya. Tapi kalau untuk hubungan langsung ke pembesaran prostatnya setahu saya sih nggak ada. Gitu. Langsung lega Bapaknya. Alhamdulillah. Kok dia langsung ke ibunya? Kopi. Kalau Bapak lebih banyak minum kopi daripada air putih itu salah juga. Gitu. Jadi Jangan tetap harus lebih banyak minum air putihnya ya daripada kopinya. Gitu. Kemudian kalau tadi apakah apabila kita sudah menderita pembesaran prostat, apakah berpengaruh kepada istri misalnya gitu? Enggak Pak. Jadi pembesaran prostat ini bukan penyakit menular seksual, enggak. Jadi enggak masalah lah kalau ke situ. Gitu Pak. Ya. Oh nggak ada masalah ya Pak, lega langsung Bu katanya gas gitu ya. Ibu yang mana saya nggak tahu gitu. Ada lagi satu lagi ya Pak produser, pertanyaan dari ibu yang sebelah sini tadi, kayaknya ibunya udah loncat-loncat. Aduh, sama nggak nih pertanyaannya? Sama Bu. Oke silakan Bu, mic-nya ada. Oke sebentar, langsung ya Bu ya, semangat ya ibunya ya. Semoga pertanyaannya tidak berhubungan dengan Bapak. Oke, ibu yang jilbab putih, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini Dok, bila terjadi pembengkakan pada anak kecil, nah itu kan sering ada anak kecil kena terjun juga kan? Apanya yang bengkak Bu? Enggak. Ya apanya yang bengkak Bu? Maksudnya pembesaran buah zakarnya gitu. Buah zakarnya. Nah ya. itu apakah pengaruh dari genetik juga atau memang dari bawaan dari bayinya gitu? Nah bagus pertanyaannya. Di luar topik prostat tapi nggak apa-apa saya jawab. Silakan Dok. Jadi pembesaran buah zakar pada anak itu ada beberapa kemungkinannya Bu. Jadi yang paling sering itu namanya hidrokel. Jadi ada cairan di situ ya, ada cairan namanya hidrokel. Bisa juga hernia atau turun perut ya. Itu bisa juga testisnya yang membesar. Testis yang membesar ya itu bisa bermacam-macam lagi.
bisa karena peradangan, bisa juga karena tumor testis. Jadi tumor testis itu umumnya justru menyerang usia muda, gitu. Jadi ya memang apabila si anak ini salah satu testisnya membesar, bagusnya diperiksa untuk dipastikan apa ini masalahnya ya, karena ya penanganannya itu beda-beda. Penanganan untuk hidrokel, hernia, kemudian peradangan testis dan tumor testis ya itu beda-beda. Jadi harus kita pastikan dulu apa ini penyebabnya. Gitu, Bu. Iya, berarti intinya datang periksakan ke dokter. Ya gitu ya, Dok ya. Jangan ke Pak RT juga nanti nyaraninya periksanya ke dokter. Baik pemirsa Batam TV, sebelum kita akhiri seksi ini terkait tema kita itu kenali dan cegah prostat sejak dini, kita minta untuk narasumber kita closing statement terkait tema kita sore ini. Silakan dokter. Terima kasih. Jadi masalah di prostat ini bisa bermacam-macam. Salah satunya bisa pembesaran prostat jinak, bisa peradangan prostat, dan juga bisa kanker prostat. Nah, pembesaran prostat jinak ini umumnya mengenai pria di usia di atas 50 tahun, dan keluhan-keluhannya seputar keluhan berkemih. Mulai pipisnya sering, sulit nahan pipis, malam sering terbangun, dan lain-lain. Jadi apabila ada keluhan seperti di atas, sebaiknya segera pemeriksaan ke dokter agar kita dapat memberikan terapi yang ideal. Demikian dari saya. Baik, terima kasih dokter tadi closing statement. Tepuk tangan dulu dong, nah bapak ibunya ya. Baik pemirsa Batam TV, sebagianlah acara catatan redaksi sore kita ini dengan tema kenali dan cegah masalah prostat sejak dini. Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Ririn Warsiti SEME. Saya Dr. Indrike Cesaria, akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam sehat, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan tema-tema menarik berikutnya.